Saya tidak bisa mengukur apa yang ada dalam kepala orang. Saya tidak bisa paksa orang untuk menerima apa dan siapa saya. Tapi yang jelas yang saya alami di lapangan, berapa kali saya di rumah makan, sedang makan, datang orang non-muslim. Saya non-muslim Pak Ustadz, tapi kami selalu melihat Ustadz. Kami tonton ceramah Ustadz. Di airport di Makassar, non-muslim, kami senang dengan Ustadz, merekat kebersamaan. Bahkan terakhir ketika saya baru pulang dari Lampung, di airport Lampung, seorang polisi, jenderal bintang 1. Beliau sendiri buka itu HP-nya, dia tunjukkan, ini ceramah Pak Ustadz. Saya senang, Ustadz mengajak kebersamaan. Saya tak perlu sebut namanya. Ini menunjukkan saya yakin, dengan seyakin-yakinnya, tidak ada bermasalah dengan ceramah saya. Orang-orang yang mempermasalahkan ceramah saya hanya 2 saja. Pertama, orang yang tidak punya paket internet. Dia tonton 1 menit, 2 menit saja. Yang kedua, orang memang ada kepentingan di balik ini semua. Biarlah hukum yang akan bicara. Ini negara hukum. Kita bukan tinggal di hutan. Baik. Satu lagi nih Ustadz, yang sedang cukup hangat dibicarakan adalah mengenai Yerusalem. Sikap Ustadz mengenai ini bagaimana? Yerusalem bukan masalah kebangsaan. Yerusalem adalah masalah akidah dan keyakinan. Saya sebagai orang Muslim meyakini adanya Nabi Musa alaihissalam, dan dia membawa pasukan, membawa orang-orang yang pindah dari Mesir ke Palestina. Saya meyakini adanya Isa alaihissalam, maka Nabi Isa alaihissalam diyakini dilahirkan di sana, dibesarkan di sana. Bahkan 2 surat dalam Al-Quran tentang Nabi itu. 1 surat nama ibunya, surat Maryam. 1 surat nama kakeknya, datuknya, yaitu Imran, Ali Imran. Surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, keluarga Imran. Imran punya istri bernama Hannah. Hannah melahirkan anak perempuan bernama Maryam. Maryam melahirkan anak laki-laki bernama Isa alaihissalam. Dan itu adalah Palestina. Dan ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tempatnya pernah dia singgahi. Dituliskan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang sedang memperjalankan hambanya pada suatu malam minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, di masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, kami berkahi sekelilingnya, negeri para nabi, negeri kebenaran. Oleh sebab itu ketika pertumpahan darah terjadi di sana, klaim-klaim, maka ini semua menyakiti hati umat Islam. Berapa lama Islam berkuasa di Palestina? Saudara-saudara kita dari kalangan Kristen Ortodok Koptik, Kristen Ortodok Maronit tetap bisa hidup dengan tenang, aman, nyaman. Bahkan ketika Umar bin Khattab mengambil kunci Baitul Maqdis, lalu kemudian beliau diminta untuk masuk ke dalam gereja dan melaksanakan sampai waktu-waktu masuk sholat. Umar bin Khattab menolak untuk melaksanakan sholat di dalam gereja, tapi beliau justru sholat di depan gereja. Masya Allah, Umar sedang menunjukkan kebinekaan. Tempat sujud Umar itu sekarang berdiri Masjid Umar Ibnul Khattab, berhadap-hadapan dengan gereja besar. Sampai hari ini itu menjadi saksi sejarah. Maka saat ini ketika mereka berkuasa, maka apa yang terjadi? Anak-anak yang tidak berdosa, terlalu banyak video sebagai saksi. Gambar mampu bercerita 1000 kata. Video mampu bercerita jutaan makna bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Ustaz, ada sebuah pertanyaan dari hati saya pribadi sih ya. Mungkin kadang-kadang saya bertanya, kapankah Palestina itu akan berdaulat? Kapankah Palestina itu akhirnya akan hidup dengan damai, masyarakat sana dengan tenang? Karena saya juga mendengar, saya tidak tahu, maafkan kalau saya salah pemahaman, tapi katanya kalau Palestina itu damai, itu tandanya sudah kiamat. Apa benar Pak Ustaz? Palestina pernah damai. Kapan Palestina damai? Ketika Umar bin Khattab dengan kesederhanaannya datang, maka Umar bin Khattab menancapkan kekuasaan, tapi bukan untuk eksploitasi, tapi futuhat. Selalunya tidak digunakan kata penjajahan, tapi futuhat, pembebasan dari tirani, pembebasan dari kekuasaan yang menganiaya. Maka ketika Umar bin Khattab berkuasa di
Baitul Maqdis, maka saat itu semuanya terjaga, terayomi. Yang Yahudi terjaga, saudara kita dari kalangan Nasrani tidak terhalang untuk beribadah. Kalaulah Islam itu menghabisi, menghancurkan, tidak mungkin ada gereja-gereja yang tegak berdiri di negeri Syam, Suria, Palestina, Yordan, Lebanon, masih tetap ada sampai saat ini. Gereja tua San Catherine di Mesir, berapa lama Islam berkuasa, masih tetap tegak berdiri. Saudara-saudara kita dari kalangan Kristen Ortodok Koptik, Kristen Ortodok Maronit, Kristen Katolik Protestan masih bisa hidup bersama. Maka begitu juga ketika Palestina direbut kembali oleh Sultan Saladin, Salahuddin Al-Ayyubi, maka semua bisa hidup tentram dan nyaman. Para penulis-penulis barat pun menyaksikan itu, bahwa ketika Islam datang dengan pesan-pesan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu masalah hari kiamat akan tiba, ya. Tapi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ketika mereka bertanya kepadamu kapan terjadi hari kiamat, Allah menjawab, "Qul," katakan, "la ya'lamuha illahu." Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Nabi sedang menyampaikan tazkirah, tausiah, datang sahabat bertanya, "Mata sa'ah?" Kapan terjadi hari kiamat? Nabi tidak menjawab waktunya, tapi Nabi justru bertanya, "Ma'adattalaha?" Apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat? Kita ingin Islam berkuasa, ingin melindungi, ingin mengayomi kaum minoritas, tetap menjalankan sesuai dengan agamanya. Kita tidak campuri intervensi keyakinan orang. Kalau dia mau masuk Islam, ahlan wa sahlan. Ahlan, kau datang dianggap sebagai keluarga. Sahlan, segala urusanmu dimudahkan Allah. Tapi andai kita berbeda dalam keyakinan, maka seperti yang diajarkan Nabi SAW, la ikraha fid din, wala ana abidum ma'abadtum, wala antum abiduna ma'abud, lakum dinukum waliyadin. Sejarah mencatat itu ribuan tahun lamanya sampai hari ini. 3 agama besar, Yahudi, Nasrani, Muslim, hidup berdampingan. Tapi kejahatan-kejahatan politik membuat kita menjadi tercerai-berai, bertumpah darah. Ini yang ingin dijelaskan dalam ajaran Islam. Baik, Ustadz, kami minta waktu Anda untuk jeda sebentar, kemudian kita lanjut lagi di Apa Kabar Indonesia. Saat lagi kami kembali. Abdul Somad. Sekarang sudah tanggal 15 Desember. Sebentar lagi berganti tahun ya. Sudah terasa ya, cepat. Betul, cepat sekali. Mungkin kita akan minta ke Ustadz refleksi tahun 2017, apa yang sedang terjadi dengan bangsa ini, dan kemudian untuk tahun 2018 apa yang harus kita kedepankan begitu ya, apalagi menjelang tahun-tahun politik yang katanya cukup hangat. Ustadz, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, para pemirsa TV One sebangsa setanah air, bahwa dalam ajaran Islam diajarkan pentingnya waktu. Oleh sebab itu Allah bersumpah dalam Al-Quran sampai 6 kali demi waktu. Dimulai dari waktu fajar, terbit fajar, belum terbit matahari. Wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar. Lalu kemudian ketika subuh tiba Allah bersumpah was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh. Ketika kemudian matahari mulai naik, waktu duha, Allah bersumpah lagi wad-duha wal-laili idza saja. Kemudian tiba waktu siang, Allah bersumpah wan-nahari idza tajalla. Sampai kemudian waktu petang, Allah bersumpah wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, semua manusia rugi kalau tidak memanfaatkan waktu. Akhirnya ditutup pada waktu malam. Wal-laili idza saja, wal-laili idza yaghsha, demi malam yang menutupi, gelap gulita. Oleh sebab itu dalam Islam pula diajarkan ketika kita nanti mati dan kita akan hidup lagi untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Banyak yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu pasti akan ditanya tentang semua kenikmatan yang pernah diberikan, dititipkan Allah di tanganmu, kekuasaanmu, hartamu, anakmu, istrimu. Tapi yang pertama di antara nikmat yang akan ditanya oleh Allah adalah la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri pada hari kiamat hatta yus'al, sampai dia disoal, sampai dia ditanya. Pertanyaan pertama, an umrihi fima afna. Waktu umur yang kuberikan kemana saja kau pakai? Bertanggung jawablah.
Jika mereka di Eropa sana berkata, time is money, waktu adalah uang, materi, maka dalam Islam diajarkan waktu diminta tanggung jawab. Sekecil apapun kau akan dituntut tanggung jawab. Kemana waktu kau buat? Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kebaikan apapun, maka kita mesti cerdas. Jangan sampai waktu hilang percuma sia-sia. Waktu yang lalu tidak dapat kita ulang kembali. 2017 berlalu sudah. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Waktu yang lalu tak dapat diulang. Menetes air mata darah untuk meminta waktu kembali. Tidak bisa. Dalam Al-Quran dikatakan, laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya aku bisa hidup sekali lagi, ya Allah, kau berikan aku waktu sedikit saja. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin berbagi kebaikan dan aku ingin menjadi orang-orang yang saleh. Maka kita selalu diingatkan dengan waktu. Al-waktu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Ilam taqta'hu. Kalau kau tidak patahkan dia, maka dia akan mencincangmu, akan menghabisimu. Maka ke depan kita mesti ada planning. Islam mengajarkan bagaimana seorang muslim punya planning yang tepat. Seperti dalam hijrah Nabi Muhammad SAW. Keluar dari rumah jam berapa? Tengah malam. Yang tidur di tempat tidur Nabi, andai musuh datang untuk memeriksa, ada disusun orangnya siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang menemani nanti di atas Jabal Thur siapa? Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq. Berapa malam di atas? Sudah dijelaskan, 3 hari 3 malam. Makanan siapa yang akan membawa? Akan dibawa oleh Asma binti Abi Bakar. Berita, ini harus update terus. Bagaimana sampai ketinggalan berita. Berita dibawa oleh Abdullah. Kemudian pula ada orang yang berjaga-jaga di bawah. Menjaga kambing. Mengawasi, mana tahu musuh naik ke atas. Ini dilakukan oleh Amir ibn Fuhairah. Lalu kemudian penunjuk jalan. Harus ada orang yang cerdas sebagai guide. Jangan sampai tersesat salah jalan. Abdullah ibn Uraiqid. Ini semua, apa maknanya? Harus ada planning ke depan. 2018 kita tatap dengan apa? Kita tidak bisa berkata, terserah nanti sajalah. Ini bukan ajaran Islam. Datang seorang sahabat. Dia tinggalkan ontanya di depan masjid. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, a'atulahu atawakal, amutulukuhu atawakal. Aku tambatkan ontaku ini, baru aku bertawakal, atau aku biarkan saja. Apa kata Nabi? Iqilha, tambatkan, ikatkan. Setelah itu barulah bertawakal. Kita berusaha, ada planning jangka pendek, ada planning jangka panjang. Bagi seorang suami, kira-kira ke depan bagaimana keluarganya, bagaimana anaknya, bagaimana tetangganya, bagaimana sahabatnya, pemimpin berpikir bagaimana umatnya. Dan harus ada visi ke depan. Walau mungkin orang mengatakan, ini gila, ini tidak masuk akal. Jangan pedulikan omongan manusia. Kalau kita dengarkan ucapan manusia ini, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Memusingkan kepala saja. Yakini ini benar, yakini ini betul. Faiza azamta, kalau kau sudah azam, tekad kuat, fatawakkal ala Allah. Bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau didengarkan komen-komen manusia, apa kata mereka tentang Nabi Muhammad SAW? Sahir, tukang sihir. Majnun, orang gila. Asatirul awalin, dongeng nenek moyang belaka. Tapi Nabi Muhammad tetap jalan. Kau yakini itu sebagai kebenaran. Sahabat-sahabatmu jangan lupa berjamaah. Alaikum berjamaah. Komunitas-komunitas. Pilih berita yang mencerdaskan. Ambil hikmah yang baik. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah kebenaran adalah milik orang beriman. Aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Di mana saja dia menemukan hikmah kebenaran, maka dia orang yang paling berhak untuk menerimanya. Walaupun keluar, maaf, dari tempat kotoran ayam. Tapi kalau memang dia telur ayam, ambillah. Walaupun dia keluar dari manusia, tapi kalau memang najis kotoran, campakkanlah. Unzur man qala wala tanzur ma qala. Pandanglah apa yang dia katakan. Jangan kau lihat siapa yang berbicara. Kebenaran yang dia sampaikan, ambil kebenaran itu. Maka ke depan kita atur ini dengan baik, sehingga jangan sampai menjadi orang-orang yang menyesal seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab. Wasami'na, telinga kami sudah mendengar. Farji'na, balikan kami ke dunia. Tapi penyesalan tak lagi bermakna. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Ustaz Abdul Somad, luar biasa hari ini tausiahnya. Mudah-mudahan kita semua bisa lebih baik di tahun 2018 dan bisa lebih mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Ustaz Abdul Somad, mudah-mudahan Ustaz tetap sehat, tetap bisa memberikan tausiah kepada kami semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.